Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seluruh warga Gereja Kristen Jaiwetan. Pada saat ini kita bersama-sama berhimpun menghadap Tuhan di dalam ibadah Kamis Putih. Mari kita bersama menyiapkan hati kita menghadap kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada kemuliaannya yang kudus. Rasakanlah kehadirannya dalam keheningan hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan dan menghayati malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Pada malam itu, semua mata tertuju kepada Yesus, menanti-nantikan sabdanya dan cintanya yang indah. Malam ini, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Yesus. Dialah yang terindah dalam hidup ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam Kamis Putih ini kita diundang bersama mengingat dan menghayati perjalanan Yesus Kristus menuju kesengsaraannya. Untuk itu mari kita serahkan ibadah kita hari ini dalam pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menyertai umat-Nya kekal selamanya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara-saudari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama memasuki panggilan pertobatan. Ingatlah sabda Yesus. Marilah ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Ingatlah sabda Yesus. Marilah ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus mengajak saudara meluangkan waktu sejenak berada bersama Dia. Katakanlah kepadanya seluruh yang saudara kerjakan, seluruh kesibukan saudara, seluruh beban dan tanggung jawab yang saudara pikul. Katakanlah kepadanya betapa sulitnya sesaat bersamanya untuk duduk bersimpuh di kakinya, seperti Maria yang telah memilih bagian terbaik dalam hidupnya. Sabda Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika.
Bersama kita wujudkan ungkapan pertobatan kita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 29, baitnya yang pertama dan ketiga di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita bersama merenungkan dan menghayati malam Kamis Putih, mari kita bawa kehidupan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup dan tinggal bersama dengan kami manusia yang penuh dengan kerapuhan. Kami mengucapkan syukur bahwa di hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk menyatukan hati, pikiran, dan semangat kami di dalam ibadah. Meskipun kami tidak dapat diperjumpakan dalam perjumpaan fisik, tetapi media ini sungguh mengingatkan kami betapa Allah mencintai persekutuan kami, betapa Allah hadir dan meneguhkan kami melalui jarak, melalui tempat yang berbeda di dalam malam Kamis Putih. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kesempatan kami juga merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan membantu kami untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan yang tidak selalu terang. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak selalu sama seperti apa yang kami pikirkan. Tetapi firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami menghadapi kehidupan yang sekalipun tidak mudah. Tetapi bersama Tuhan kami dipastikan mampu melaluinya. Tuhan berkati pendengaran, pikiran, dan hati kami, sehingga apa yang bisa kami dengar sungguh dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, Sang Juru Sabda, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius, bab 26 ayat 38 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Berbahagia bagi kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, serta juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Teater musikal Malam Getsemani akan membantu kita mengingat dan menghayati perjalanan kesengsaraan Yesus Kristus menuju kematiannya. Makanlah anggur ini darahku, minumlah, sebab setelah ini mungkin tiada hari untuk kita lewati bersama lagi. Kemana jua kau pergi, ke sana kami ikutlah. Tak perlu kau resah, kita tak terpisah. Di mana kau, di sana kami juga. Kita akan bersama selalu, sampai kapanpun kau tahu. Apapun terjadi, nanti jadilah. Janjiku ku kan selalu setia. Kita akan bersama selalu, sampai kapanpun kau tahu. Apapun terjadi, nanti jadilah. Janjiku ku kan selalu setia. Ku harap kau berjanji itu saja. Di malam Getsemani, Dia sendirian tanpa kawan, peluhnya bertetesan, tak tertahankan dalam tangisan. Tak
Bapakku, ku naikkan doaku padamu. Ambillah cawan ini dariku, terlalu berat bagiku. Tapi jangan kehendakku, Bapa, biar kehendakmu saja jadilah. Inilah doaku, Bapa. Aku di sini, selalu di sini. Ku di sini demi Kau. Walaupun badai datang terpalu, namun takkan pernah ku tinggalmu. Meskipun tangis malu bayangimu, tenanglah, biarlah aku di sini.
tanpa bukti, tanpa bukti. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pekan Suci ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memaknai misteri ilahi sekaligus misteri kehidupan kita. Misteri yang hanya mungkin bisa kita raba secara samar tentang dua kubu kehidupan, kesejahteraan dan sakit, kehidupan dan kematian. Khususnya ketika kita masih hidup dan tinggal di konteks pandemi, yang seringkali memperhadapkan kita dengan kedukaan, dengan kehilangan baik aktivitas keseharian kita maupun orang-orang yang kita kasihi. Di situasi ini terkadang kita tidak hanya panik, tetapi kita mulai sibuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas situasi dan kondisi yang kita alami. Atau bahkan di tengah kebingungan kita, tiba-tiba dengan mudah kita saling menuding bahwa pengalaman buruk yang kita alami tidak terlepas dari keberdosaan kita. Dalam pengalaman hidup beriman kita, Ibu Bapak dan Saudara, mungkin Paskah, Minggu Kebangkitan, adalah momen saat yang penting atau mungkin bahkan lebih penting dibanding Kamis Putih dan Jumat Agung. Bahkan ketika kita merayakan atau menghayati kematian Yesus Kristus di dalam Jumat Agung, terkadang masih saja ada saudara-saudara kita yang memberikan ucapan selamat Paskah. Kita melupakan bahwa merefleksikan malam penderitaan dan hari kematian Yesus Kristus sebetulnya sedang meneguhkan perjalanan hidup kita, bahwa hidup kita tidak selamanya ada di dalam terang benderang, tetapi juga gelap. Maka hari ini Ibu Bapak dan Saudara, di dalam malam Kamis Putih, kita sedang diajari memaknai sebuah kemalangan yang dihadapi dengan lebih tenang. Hari ini kita diajak menghayati malam menjelang kematian Yesus Kristus sebagai juga bagian dalam Minggu Paskah yang nantinya kita rayakan. Sebab pengharapan sangat mungkin terjadi ketika itu kita lakukan dengan berdamai dengan kekelaman. Dalam bacaan yang kita baca Ibu Bapak dan Saudara, Tuhan Yesus yang berada di Getsemane digambarkan sebagai seorang yang sedang mengalami ketakutan dan kegelisahan. Ia bahkan diceritakan sedang seorang diri dan ditinggalkan oleh para sahabatnya. Berbeda dengan gambaran Yesus Kristus yang digambarkan sebagai sang pembuat mujizat, yang dikelilingi oleh banyak orang dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Yesus Kristus digambarkan sebagai seorang yang sedang ditinggalkan teman dan sahabatnya di kala sunyi. Mungkin ketakutan lebih bisa kita tanggung, tetapi ditinggalkan orang-orang terdekat lebih memilukan. Dan inilah yang menjadi awal perjalanan Yesus Kristus dalam kesengsaraan menuju puncak salibnya. Kepedihan itulah yang diceritakan di dalam bagian kitab kita tadi. Bagaimana ia menghadapi kepiluhan dan kepedihannya. Di dalam bagian kitab kita tadi, ia pergi kepada Bapa. Satu-satunya pengharapan dalam hidupnya sambil membawa doa. Doanya satu. Sekiranya mungkin biarlah Tuhan mengangkat cawan ini, mengangkat penderitaan yang harus ia jalani. Tetapi jikalau tidak, maka kehendak Bapa disambutnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lantas apa yang bisa kita refleksikan di situasi malam Getsemane?
Kisah Kamis Putih di Getsemani sejatinya sedang menyediakan ruang bagi kita untuk bertumbuh menjadi manusia yang seutuhnya. Bahwa ketika kita hidup di tengah dunia normal yang selalu menerima segala sesuatu yang baik dan bernilai sebagai sebuah cara meraih pengakuan, bahkan kebergantungan dianggap sebagai sesuatu yang salah, kita melihat Yesus di Getsemani sebagai Yesus yang terbatas, yang rapuh dan bergantung. Maka sejatinya kita sebagai manusia-manusia yang adalah gambar Allah, sejatinya menjadi rapuh adalah bagian dari kemanusiaan kita. Kita tidak bisa menolak bahwa kita juga bertumbuh di dalam trauma dan luka. Bahkan ketika kita menyadari kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, hal itu tidak menjadikan kita semata-mata salah. Di titik nadir terendah itulah, saudara dan saudari, bahwa kita diundang untuk bergantung pada rahmat Allah. Sambil menghayati bahwa kehidupan kita sejatinya adalah anugerah. Anugerah persahabatan Allah yang diberikan Allah tanpa menuntut sesuatu. Allah yang memilih manusia dan menjadikan kita sebagai sahabat bukan karena kelebihan dan kemampuan yang kita miliki, tetapi karena Allah menginginkannya. Dan sejatinya persahabatan itulah yang sedang mengajak kita untuk juga belajar bersolidaritas dan merengkuh sang rapuh yang mungkin ada di sekeliling kita, menderita dan terpinggirkan. Karena sejatinya ketika kita melakukan itu, kita sedang merengkuh diri kita sendiri. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita diajak untuk mengingat dan merayakan kematian. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Cara Yesus Kristus merayakan kematiannya adalah dengan menghargai kehidupan. Ia merayakan kematian dengan menyatakan cintanya kepada manusia. Bagaimana di dalam kisah hidupnya ia turut memperjuangkan nyawa perempuan yang seharusnya mati terajam. Ia menghentikan pendarahan seorang perempuan, bahkan ia juga membangkitkan Lazarus. Allah yang juga kita kenal di dalam Allah Perjanjian Lama sebagai Allah yang tidak berumah. Allah yang terbuang bersama bangsa yang terbuang, yang turut meratap bersama penderitaan umatnya yang sedang tertindas. Maka Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang tersembunyi di balik COVID-19. Tetapi Tuhan yang berada di tengah-tengah kehidupan orang yang sedang berjuang mengalami pemulihan dari COVID. Dan juga Allah yang senantiasa hadir dalam pertolongan. Maka saudara dan saudari, mari kita rayakan Kamis yang penuh kegelisahan. Kedukaan di dalam Jumat yang agung sebagai bagian perjalanan kehidupan iman kita, sebagai proses kita untuk membiarkan Allah menyapa kehidupan keseharian kita, sampai dengan kita merayakan Paskah yang penuh kemenangan. Dengan demikian, maka misteri kehidupan kita, suka dan duka, terang dan gelap, akan kita rayakan sebagai jalan Allah menuntun dan menguatkan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.
dia, seolah tanpa kesan hidup bersamanya. Lupakah kau kepada kasih yang diberikannya, hingga kau relakannya, dihina dan dicela, kau serahkan
kicau burung pun kianmu. Dalam jiwa yang penuh benang, sakit ini teramat sangat. Demikiankah caramu Bapa pada anak yang kau cinta? Tuhan, mengapa? Apa dosa jalannya hingga kau relakannya menjadi korban cinta pada hatimu? Lihat air lihat pelantarnya, lihat beban hatinya. Tuhan, mengapa baru saja hingga kau relakannya kasihnya menjadi korban cinta pada hatimu. Lihat air matanya, lihat baru gentarnya, lihat beban hatinya di ke dalam tangan-Mu Bapa. Ku serahkan nyawaku, ku serahkan nyawaku. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari bersama-sama kita bersyukur atas berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelumnya mari kita dasari persembahan ini dengan firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang demikian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Kita akan mengiringi dalam kita mengumpulkan persembahan dengan pujian dari PKJ nomor 146, baitnya yang pertama, Bawa Persembahanmu. Janganlah
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, kami sungguh mengucap syukur bahwa di dalam ibadah Kamis Putih ini, Kau beri kesempatan kami untuk mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Baik itu persembahan berupa materi, tenaga, pikiran kami, Kau sucikan itu Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi sama kami, terlebih juga menjadi berkat bagi kami untuk melanjutkan hidup pelayanan di gereja kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Engkau senantiasa setia untuk mengawal kami dalam kami menghayati hari-hari menuju perjalanan cinta-Mu yang sungguh agung, cinta-Mu yang membebaskan kami, dan cinta-Mu yang akan membawa kami juga orang-orang yang memiliki cinta pada sama kami. Ya Tuhan, di tengah kehidupan yang masih diwarnai dengan keprihatinan karena pandemi virus corona ini Tuhan, kami harus menghadapi peristiwa-peristiwa pahit yang semakin memperdalam keprihatinan kami. Adanya beberapa orang yang lupa untuk berbuat kasih, beberapa orang yang lupa bagaimana caranya untuk mengasihi sesama. Peristiwa bom bunuh diri di Makassar sungguh menambah luka hati kami. Namun Tuhan, ketika kami mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa, jangan biarkan kami jadi terluka. Namun kami akan terus membangun bergandengan tangan dalam mewujudkan persaudaraan antar iman di negeri kami tercinta ini. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan sesuai dengan rencana-Mu, kami sungguh menjadi sebuah negeri yang damai, negeri yang saling menghargai, negeri yang saling menghormati, meskipun kami harus berbeda dalam hal iman. Bagi mereka yang menjadi korban, mereka yang terluka, mereka yang meninggal, bukan hanya bom bunuh diri di Makassar, tetapi juga saudara-saudara kami yang terkena infeksi virus corona ini Tuhan. Engkau datang melalui tangan-tangan yang Kau kirim Tuhan, untuk meneduhkan hati mereka bagi mereka yang terluka, memberi semangat karena masa depan masih panjang, dan dengan bimbingan, dengan pendampingan orang-orang yang Kau kirim, sungguh hidup mereka akan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga khususnya bagi mereka yang meninggal karena bom bunuh diri di Makassar ini Tuhan, Kau hibur keluarganya, Engkau taruh dalam hatinya keikhlasan untuk bisa menerima peristiwa ini. Namun juga peristiwa ini meninggalkan sebuah pesan bagi kami, untuk kami senantiasa berjaga-jaga, kami juga senantiasa untuk terus Tuhan, tanpa lelah untuk membangun hidup persaudaraan dengan mereka yang berbeda dengan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki Minggu Paskah yang akan kami tandai dengan perjamuan Paskah. Segala sesuatu sedang kami persiapkan, baik materi maupun tenaga, pelayan yang mempersiapkan, pendeta, penatua diaken, tim multimedia, dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Engkau tuntun, Engkau dasari hatinya dengan rasa takut akan Tuhan, dengan ungkapan rasa syukur, sehingga pelayanan ini nantinya sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah, melanjutkan hidup yang masih panjang, dan menjadikan kami siap untuk masuk hidup yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam Kristus. Kami serahkan doa sembahyang kami ini, karena Engkaulah Allah yang senantiasa mengajar kami sebuah doa yang begitu indah, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Saya mengundang saudara dan saudari untuk berdiri. Kita bersama akan mengakhiri malam Kamis Putih ini sambil mengingat penderitaan Yesus Kristus di dalam hidup keseharian kita. Mari kita mengingat bahwa hari akan berlalu, namun cinta Allah pasti dekat, tidak akan berpisah. Cemas tidak perlu, tak usah gelisah. Hati harus tetap tabah. Pada malam ini kami menyerahkan diri penuh, pasrah dan hormat kepadamu Bapa, Sang Sumber segala rahmat. Mari kita serahkan kehidupan kita dalam pujian NKB nomor 128 baitnya yang pertama. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan di taufan gelap, ku di dekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kita bersama menerima berkat-Nya. Kiranya wajah-Mu bercahaya atas kami, menyinarkan kasih suci dan memancarkan cinta murni dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.